Penyebab power supply switching sulit diperbaiki. Jadi teman-teman kita lihat misalnya yang ini power supply switching pada speaker aktif. Kalau yang model begini seperti ini masih mudah karena komponennya besar ya. Kemudian dia tidak menggunakan IC PWM. Jadi drivernya menggunakan transistor. Dia menggunakan transistor ini sebagai driver MOSFET-nya. Ini masih lebih ringan diperbaiki. Akan berbeda dengan yang menggunakan IC PWM. Jadi ini perbaikannya memang harus kompleks. Dari IC PWM sampai optocoupler WL431 harus dikoreksi. Dan yang paling sulit teman-teman, power supply komputer yang sekarang ya, yang komputer all in one. Ini memang agak sulit kalau kita belum menguasainya. Penyebab power supply switching sulit diperbaiki. Jadi kita lihat power supply switching sulit diperbaiki karena pertamanya rangkaian yang kompleks teman-teman. Jadi kita lihat ini bagian primer. Bagian primernya sampai dikemas sekecil ini ya. Jadi sangat kompleks ya. Bagian sekundernya akan mudah teman-teman, mudah diperbaiki. Tapi yang paling sulit bagian primer, terutama yang ini ya. Nah, ada modul circuit controlnya. Nah itu yang paling rumit karena dia di bagian kontrol ini dia ada menggunakan IC PWM, MOSFET, kemudian dioda Schottky dan optocoupler ya. Nah, jadi ini harus bekerja bersamaan teman-teman. Dia sistemik kerjanya. Jadi sistemik dan harus bersamaan. Jadi bayangkan antara primer dan sekunder bekerja bersamaan. Jadi kita harus paham tentang IC PWM, tentang MOSFET, dioda Schottky dan optocoupler. Cuma 4 bagian ini. Kemudian sistem umpan balik ini yang sensitif feedback ya. Itu dari mana? Dia dari optocoupler. Dari optocoupler kemudian ada IC regulatornya. Untuk IC regulator untuk kerjanya si optocoupler ya, tekanan kerjanya si optocoupler. Nah, optocoupler ini biasa dia feedbacknya ke IC PWM. Nah, jadi kita harus mengerti tentang IC PWM dan juga si optocoupler. Dengan demikian, teman-teman, kesulitannya bisa kita bisa kita kurangi dalam mereparasi. Dan ini ketiga bekerja pada frekuensi tinggi ini ya. Nah, ini harus kita pakai osiloskop. Dari mana dia? Ini dari IC PWM lagi. Makanya penting kita menguasai IC PWM. Kemudian banyak komponen yang rentan rusak ini ya. Kembali lagi ini ada MOSFET-nya, ada dioda Schottky-nya. Kemudian ada IC PWM-nya ya. Ini seri-serinya nih. Ini IC PWM-nya. Dan resistor kecil dan kapasitor ini yang rentan rusak, teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita mengganti ya, tapi kita harus mengerti dulu. Kelima, proteksi otomatis menyulitkan diagnosis. Ini teman-teman, jadi proteksi otomatis ini kadang dia over voltage, over current, dan over temperatur. Ini di mana dia semua ini? Ini kapasitas ini di IC PWM, teman-teman. Jadi IC PWM memegang peranan ya. Kemudian gangguan noise ini maksudnya gangguan ke komponen yang lain. Namun ini sudah dari pabrikan ya, ini sudah diproteksi ya. Ini sudah diproteksi sama pabrik. Yang ketujuh, komponennya sulit ditemukan benar ya ini. Jadi dia sudah dibuat khusus dari pabrik. Jadi kita harus mengganti kompatibel dan datasetnya lagi ya. Jadi pengetahuan tentang dataset komponen tuh ya, teman-teman. Karakteristik komponen harus kita kuasai. Kemudian kerusakan bisa menyebar. Ini yang paling sering terjadi. Bukan kita ganti MOSFET, ganti IC PWM terus langsung jadi ya. Tidak demikian. Kita harus cek ini ya, kerusakan berantainya ke resistor, ke dioda ini ya, macam-macam nih teman-teman. Jadi kita harus paham soal karakteristik komponen-komponen ini. Jadi dia kerusakannya berantai. Jadi kesimpulannya ini ya teman-teman, bisa teman-teman baca di sini. Tujuan dari konten kami setelah kita tahu kenapa dia sulit diperbaiki, hanya 4 komponen utama ya. 4 komponen utama yang harus kita kuasai.